A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja adalah milik Allah, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insyaallah kita akan belajar tentang bagaimana mendidik anak-anak kita agar menjadi pribadi yang saleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang pendidikan anak ya di dalam Islam, merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasuh Alwan ya, di dalam kitabnya yaitu Tarbiyatul Aulad fil Islam. Masih terkait dengan pendidikan seks ya untuk anak di dalam Islam. Di dalam hal ini anak-anak kita juga harus paham ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan hubungan seks ya, terutama terkait dengan bagaimana pandangan Islam. Bagaimana Islam memandang pernikahan dan juga hubungan seks ya, atau hubungan seksual. Ini anak-anak kita harus ngerti, jangan sampai nanti mereka salah memahami dan kemudian terjadi penyimpangan. Penyimpangan pemahaman, misalnya, oh kalau gitu saya nggak mau nikah, ya, saya mau memujang seumur hidup, ya, biar saya bisa ibadah, nah, itu kan. Ada yang begitu ya pemikirannya. Atau malah, ya, nauzubillah, ya, ada yang kemudian memilih jalan ya kotor ya, menyukai sesama jenis misalnya, itu kan. Nah ini juga harus dipahami, kan ada tuh ya perempuan-perempuan yang trauma dengan laki-laki lalu kemudian memilih menjadi lesbian, ada yang begitu ya. Nah, ini harus kita hindari, karena itu kemudian anak harus paham ya, bagaimana Islam memandang pernikahan dan juga hubungan seks. Ya, Syekh Dr. Abdullah Nasuh Alwan mengatakan bahwa memang di dalam Islam bahwa yang namanya hubungan seks ya, atau pernikahan begitu kan, itu tentu dasar utamanya adalah pemenuhan kebutuhan fitrah manusia ya. Sehingga kemudian manusia tidak di dalam masyarakat tidak melampaui batasan fitrahnya ya, dan tidak menempuh jalan yang menyimpang yang bertabrakan dengan nalurinya. Bahwa Allah menciptakan dua jenis kelamin ya, lelaki dan perempuan. Lelaki menyukai perempuan, perempuan menyukai lelaki. Ya, dari keduanya kemudian Allah lahirkan keturunan, begitu ya. Ya kan, perempuan ketemu laki-laki baru nanti ada hubungan seksual yang kemudian insya Allah melahirkan keturunan. Ya, tapi kalau sejenis laki ketemu laki, perempuan ketemu perempuan, ya gimana mau jadi melahirkan keturunan, kan nggak mungkin. Ya. Ya. Jadi ya, itu fitrahnya kan begitu. Ya, dan di dalam diri manusia ini kan ada libido ya, ada hormon ya. Yang itu harus disalurkan ya. Penyalurannya adalah melalui ya, hubungan seksual ya. Di dalam hal ini Islam memahami itu secara fitrah, maka kemudian adalah syariat pernikahan. Jadi salah satu dasar dari syariat pernikahan itu yaitu tadi ya, adanya fitrah manusia. Nah, di samping bahwa memang melalui adanya pernikahan ini maka akan lahirlah manusia-manusia yang akan melanjutkan ya, menjadi khalifah Allah di muka bumi. Itu kan tentu menjadi alasan utama. Nah, alasan keduanya itu tadi ya, bahwa memang manusia punya fitrah, mereka punya libido ya, libido seks yang harus disalurkan dengan cara yang benar.
Makanya kemudian ya, karena alasan itu ya, menikah juga merupakan ibadah ya, dan cara yang juga bisa mendekatkan manusia kepada Allah ya, karena di situ ada pelajaran, ada ayat ya, paling enggak ayat tentang cinta kan begitu ya. Ya, kalau kita ingin mencintai Allah ya, maka belajarlah kita bagaimana mencintai makhluk. Ya, kalau udah paham kita, oh gini ya rasanya mencintai makhluk, maka hadapkanlah cinta itu kepada Allah. Dan nggak mungkin dia bisa menghadapkan itu cinta yang benar ya, kalau dia kemudian tidak pernah merasakan bagaimana mencintai makhluknya. Nah, ini yang kemudian kita harus paham. Makanya disebutkan di dalam surah Ar-Rum ya, surah yang ke-30 ayat yang ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, dan di antara ayat-ayat Allah itu adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu supaya kamu cenderung kepadanya dan merasa tentram dengannya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Nah, ya. Jadi ini yang kemudian kita harus paham. Jadi ya syariat Islam itu meliputi segala sesuatu ya, mengcover segala sesuatu termasuk itu tadi ya. Bagaimana manusia memiliki kecenderungan seksual ya kepada lawan jenisnya. Dan karena itu kemudian ya, menjadi bujang ya, membujang seumur hidup bukan fitrah manusia gitu ya. Fitrah manusia itu yang menikah. Karena Allah jadikan bagi kita alat kelamin yang dengannya kemudian kita bisa melanggengkan ya, keturunan. Dan karena itu juga kemudian konsep child free itu tidak bisa dibenarkan di dalam Islam. Ya, orang yang berpikir memilih untuk child free padahal dia punya potensi punya keturunan, bisa punya keturunan, dia pilih nggak punya keturunan. Nah, ini kecintaan kepada Tuhannya dipertanyakan. Nah, gitu kan. Ya, karena Allah menghendaki ada manusia-manusia yang menjadi penyembahnya lahir dari keturunan kita, kan begitu. Ya, kan jadikan keturunan yang banyak ya, dari laki-laki dan perempuan yang banyak ya. Dari laki dan perempuan tadi, dari Adam dan Hawa. Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Syekh Dr. Abdullah Nasirwan ya, di dalam kitabnya ini berkata, sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kita kerahiban yang lurus lagi toleran. Jadi dalam agama lain kan ada istilah rahib ya, rahbaniyah ya, tidak menikah. Nah, dalam Islam itu tidak ada. Ya, membujang karena ingin mendekatkan diri kepada Tuhan itu tidak ada di dalam Islam. Nah, tapi diganti dengan syariat pernikahan. Nah, jadi yang hebat bagi Allah itu bukan orang yang kemudian membujang karena ingin mendekatkan diri kepada Dia, tetapi yang hebat di dalam pandangan Allah, orang yang menikah, punya pasangan, punya anak, punya istri, punya keluarga, punya mantu, punya mertua lah gitu ya. Tapi di tengah ya jadi ya, di tengah hidupnya bersama dengan orang-orang ini dia mampu dekat dengan Allah. Itu yang hebat. Ya, kalau dia nggak punya mertua, nggak punya istri, nggak punya anak, dekat sama Allah mungkin wajar-wajar aja kali gitu ya, wajar. Ya. Tapi kalau dia punya anak, punya istri, punya mertua, tapi mampu juga dekat dengan Allah, ya, di tengah pernak-pernik itu dia, nah inilah orang yang hebat. Kalau yang kita kejar kehebatan di dalam menyembah Allah, ya itu harus jalan yang kita ambil, menikah. Ya, fitrahnya begitu. Bukan kemudian malah membujang. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga Al-Baihaqi. Man kana musira la ayyankih. Thumma lam yankih falaysa minni. Siapa yang mampu untuk menikah tetapi dia belum juga menikah, maka ia bukan termasuk umatku. Nah, ya. Man kana musiran la ayyankiha thumma lam yankih falaysa minni. Jadi siapa yang udah sanggup nikah tapi kemudian enggak nikah, kata Rasulullah SAW, ya karena menangguhkan gitu ya, bukan karena enggak ketemu jodohnya. Itu kalau enggak ketemu kan masih ada alasan. Ini udah ada orang yang mau gitu tapi dia menangguhkan ya,
Maka kata Rasulullah SAW, falaisa minni, ya, bukan dari golonganku, ya, nggak diakui sebagai umat sama Nabi Muhammad. Ya, Nabi juga kan nikah. Ya pernah nih disebutkan, kata Syekh Dr. Abdullah Nasution, ada 3 orang datang ketemu istri Rasulullah SAW, ya. Tapi ketika Rasulullah nggak ada, lalu kemudian mereka menyampaikan pertanyaan, ya, kepada istri Rasulullah SAW tentang masalah nikah, ya. Jadi mereka mengatakan, ya, ya, jadi dia menganggap ibadah mereka itu kecil sedikit gitu kan, dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga kemudian mereka mengatakan apa? Lalu di manakah kedudukan kami dibandingkan Nabi SAW? Sungguh telah diampuni dosanya, dosa Nabi begitu kan, yang telah lalu dan yang akan datang. Maka kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, adapun aku pasti akan melakukan sholat malam selamanya. Yang lainnya berkata, aku pasti akan melakukan puasa setahun dan tidak akan berbuka. Dan yang lain mengatakan, aku akan meninggalkan perempuan dan tidak akan menikah selamanya. Jadi mereka saking dekatnya dengan Allah punya pikiran begitu. Yang satu pikir, udah saya akan sholat malam terus gitu, ya, nggak mau diganggu dengan apapun, ya, termasuk dengan istri, anak gitu kan. Yang satu mikir, saya mau puasa, ya, sepanjang tahun, ya, nggak akan buka gitu kan. Artinya dia setiap hari puasa gitu. Saum dahar, ya. Dan nggak mau diganggu kalau siang, ya, kalau lagi puasa sama istri sama anak. Dan ada yang mengatakan, kalau gitu saya nggak akan nikah, ya, karena dianggapnya itu akan menghambat ibadah dia. Maka Rasulullah SAW kemudian, ya, mendatangi mereka setelah dikasih tahu sama istri Rasulullah, ya. Tidak ada orang ngomong gini-gini, Rasulullah datang. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, antumul ladzi qultum kadza wa kadza, ya, amma wallah inni la ahsyakum lillah wa atqakum lahu, ya. Ya, Rasulullah mengatakan, apakah kalian yang mengatakan begini begitu kepada istri saya gitu, ya. Maka beliau mengatakan, amma wallah, dan aku bersumpah demi Allah, inni la ahsyakum lillahi wa atqakum lahu. Saya ini orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa dibandingkan kalian. Kan begitu, ya. Tapi apa kata Rasulullah? Walakin, tetapi aku asumu wa aftiru, puasa dan buka. Jadi enggak sepanjang tahun juga Rasulullah puasa, ya. Hari ini puasa, besok buka. Besok puasa lagi, besoknya lagi buka lagi gitu kan. Wa usalli wa arkud, ya. Dan aku salat malam, ya, dan juga tidur. Saya nggak sepanjang malam sholat tuh, ya. Rasulullah sholat dulu, tidur dulu kan malam habis isya, kemudian nanti bangun tengah malam atau sepertiga malam terakhir untuk sholat. Jadi nggak kemudian habis isya melek terus sampai subuh, enggak. Rasulullah tidur, kata Rasulullah. Kemudian apa? Wa tazawwaju nisa, ya. Dan aku juga menikahi perempuan. Ya, istri Rasulullah bahkan bukan cuma satu, ya. Ya. Ada lebih, ya, ada 13, ya, perempuan yang sudah dinikahi Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan apa? Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Maka siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Jadi tidak ada alasan bagi kita, bagi anak-anak kita untuk kemudian menjauhi pernikahan, ya, dengan alasan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kemudian ini menjadi bukti yang kuat bahwa ya, menikah itu adalah sunnah Rasul, bagian dari ibadah kepada Allah, ya. Nah, kalau menikahnya ibadah, demikian juga, ya, hubungan seksnya, ya, itu juga bagian dari ibadah. Maka Islam memandang, ya, hubungan seks, ya, bisa menjadi ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Ya, melalui pernikahan, ya, hubungan seksual yang dilakukan adalah hubungan yang sesuai dengan syariat. Maka segala sesuatu yang menepati syariat nilainya adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini ada satu riwayat, ya, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa beberapa sahabat Nabi berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, orang kaya telah mendapatkan pahalanya. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa.
dan mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Ya, sementara kami kan orang miskin, gitu ya. Ya, kita nggak bisa ibadah kayak mereka dari segi harta, gitu kan. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Ya, bukankah Allah telah menjadikan apa yang bisa kalian sedekahkan? Jadi kalau bicara sedekah, kata Nabi, jangan mikirnya harta aja, kata Rasulullah, ya. Ada banyak yang bisa mendatangkan pahala sedekah selain harta, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Inna bi kulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya dalam setiap tasbih yang kalian baca, di situ ada pahala sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah. Dalam setiap kalimat takbir yang kalian baca, di situ ada pahala sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Dan dalam kalimat tahmid, kalimat alhamdulillah, ya, itu juga ada sedekah, pahala sedekah, kata Rasulullah. Wa kulli nahlilatin shadaqah. Ya, dan di dalam setiap wa kulli tahlilatin, dan dalam setiap tahlil, ya, yang kalian baca la ilaha illallah, itu juga ada sedekah. Ya, wa amrun bil ma'ruf shadaqah. Ya, perbuatan yang baik, urusan yang baik kalau dilaksanakan, ya, dikerjakan, itu juga ada pahala sedekah, kata Rasulullah SAW, ya. Nyapu lantai, apalagi, ya, bersih-bersih, itu ada pahala sedekah, kata Rasulullah. Senyum juga ada, bahkan Rasulullah kan juga sedekah. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa nahyun an munkarin shadaqah. Dan mencegah dari yang mungkar juga sedekah. Kita larang orang berbuat maksiat, itu sedekah, ya. Kita melarang anak judi, ya. Kita larang istri terlibat pinjol, itu ada pahala sedekah, kata Rasulullah. Dan yang paling menarik, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan dan dalam persetubuhan kalian, ya, dengan anak, dengan istri kalian, di situ ada pahala sedekah. Jadi ketika kita menikah lalu kemudian terjadi hubungan seksual, ya, maka hubungan seksual itu, kata Rasulullah SAW, ada yang Allah jadikan sebagai pahala sedekah. Yalah, ya, itu kan juga bagian dari, makanya kan disebut nafkah, ya, nafkah batin. Karena istri, ya, punya gejolak syahwat, suami juga punya gejolak syahwat, lalu kemudian diberikan jalannya, ya, maka dua-duanya dapat pahala sedekah. Ya, mungkin kalau yang bergairahnya suami, istri melayani, istri dapat pahala sedekah, ya. Kemudian istri yang bergejolak, istri suaminya memenuhi, maka suami dapat pahala sedekah, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami yang melepaskan syahwatnya mendapatkan pahala sedekah? Kan begitu. Kok bisa begitu ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Ya. Bagaimana pendapat kalian jika ia melakukannya dengan yang haram, apakah ia berdosa? Gitu, ya. Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Ya, maka demikianlah jika ia melakukannya dengan cara yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zina itu dosa, maka berhubungan seksual dengan pasangan yang sah, yang resmi, ya, yang kita nikahi dengan syariat yang benar, maka itu juga akan jadi pahala, itu kan. Sebagaimana kalau berzina dapat dosa, maka kalau memenuhi melakukan hubungan seksual dengan halal, maka itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logis-logis aja begitu kan. Maka jelaslah di sini bahwa menikah itu, ya, di samping menjadi sunnah Rasul, juga menjadi jalan bagi kita untuk menambah kebaikan, menambah pahala, menambah berat timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab nanti di akhirat kita akan berhadapan dengan yaumul mizan, hari penimbangan. Apa yang ditimbang? Kebaikan-kebaikan kita, pahala-pahala kita dengan dosa-dosa kita. Kalau kebaikan kita lebih berat, ya, dibandingkan dosa kita, walaupun selisihnya tipis, maka insya Allah kita akan langsung dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau sebaliknya dosa kita lebih berat dibandingkan kebaikan kita, walaupun selisihnya tipis, maka kita akan dimampirkan dulu ke neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik, ya. Jangan sampai terjadi, ya, kepada diri kita. Nah, meskipun itu, ya, bagian dari sunnah, bagian dari cara kita mendapatkan pahala dari Allah, tapi tetap juga harus dipahami, ya,
jangan sampai itu melalaikan kita. Ya, dari tujuan ya, jangan sampai kemudian pernikahan ya atau hubungan seksual itu melalaikan kita dari kewajiban ya, dari bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pernikahan itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka jangan sampai juga kemudian pernikahan itu justru malah menjauhkan kita dari Allah gitu ya. Nah, yang ada gimana? Justru dengan pernikahan itu hubungan kita dengan Allah semakin dekat. Ya, ibadah kita semakin kuat. Nah, kenapa? Karena udah nggak mikirin lagi persoalan seksual ya, udah ada jalannya. Tinggal konsentrasi ibadah aja, jangan malah justru disibukkan kawin lagi gitu ya. Kawin cerai, habis waktu kita kawin cerai gitu ya. Nah, itu nggak benar gitu kan. Tapi justru jadikanlah pernikahan itu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kita sudah punya pintu untuk mengarahkan ya gairah seksual kita, hasrat seksual kita, fitrah kita sebagai manusia ke jalan yang benar. Ya Rasulullah istrinya lebih dari satu, itu ada alasan. Alasannya juga bagian dari dakwah kan begitu. Lah kita apa iya? Begitu ya. Nah itu sebagaimana yang ditujukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Banyak sahabat-sahabat ya disebutkan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasuruan yang mereka kemudian tidak menjadikan ya istri atau juga gairah seksual mereka kemudian melalaikan mereka dari berjihad di jalan Allah. Ada dulu sosok namanya Hanzalah ya, Hanzalah bin Abu Amir ya, beliau menikahi seorang wanita ya namanya Jamilah binti Ubay. Lalu kemudian di hari pernikahan, malam pertama lah begitu ya, di malam Jumat, biasa ya sunnah Nabi malam Jumat ya, beliau tidur melakukan hubungan seksual dengan istrinya, dan kemudian hari Jumatnya ya, esoknya itu ada seruan jihad. Jumat paginya kan ada genting lah gitu kan, Rasulullah berangkat dengan pasukan pagi-pagi ya, berpagi-pagi. Rasulullah kalau pergi jihad pagi-pagi ya. Maka kemudian Hanzalah ketika itu ya, begitu mendengar Rasulullah dan pasukannya berpagi-pagi pergi untuk berjihad, berperang, nah dia nggak sempat mandi junub, langsung ngambil sarung, pedang, selendang, baju semua buat pakai, langsung pergi ikut pasukan Rasulullah SAW. Belum sempat mandi junub. Dan itu pengantin baru gitu ya. Dan kemudian dia bertempur sampailah dia syahid gitu kan. Maka kemudian Rasulullah ketika terjadi perang itu ya, kan posisinya berbeda ya, Rasulullah di mana, Hanzalah itu ada di mana gitu kan. Tapi Rasulullah kemudian dikabarkan ya tentang syahidnya Hanzalah oleh malaikat. Maka kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, inni ra'aitul malaikata tagsilul Hanzalah baina samai wal ard bima'il muzni fi sihafil fiddah. Aku melihat para malaikat memandikan Hanzalah di antara langit dan bumi dengan air dan dari awan dan pada wadah yang perak. Jadi Rasulullah itu ketika situasi perang itu melihat Hanzalah itu dimandiin sama malaikat. Wah, inilah ya kasafnya Rasulullah ya. Maka para sahabat kemudian nyari ya posisi Hanzalah dan ketemu, ternyata dia sudah meninggal, sudah syahid. Dan yang takjubnya adalah mereka melihat ya rambut Hanzalah itu basah, ada tetesan air gitu kan, dan wangi harum gitu ya, nggak kayak yang lain gitu kan. Maka kemudian dibawa ke istrinya, lalu ditanya para sahabatnya ke istrinya, kenapa bisa begini? Kata istrinya, oh tadi waktu dia keluar untuk berperang, dia habis berhubungan seksual dengan istrinya, dengan dia, dan belum sempat mandi junub, jadi langsung pergi, saking gercepnya menyambut seruan berjihad. Ini luar biasa ya. Sampai akhirnya kemudian malaikat mandiin sebelum diangkat ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kisah Abdullah bin Abu Bakar ya, yang sama-sama ya, putra dari Sayyidina Abu Bakar ini, yang juga kemudian memilih taat kepada Allah ya, memilih untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa dilalaikan oleh istri ya. Jadi beliau menikahi seorang wanita dan kemudian
dalam pernikahannya tidak ya dalam masa-masa bulan madunya itu Sayyidina Abu Bakar merasa anaknya ini lalai ya dari kewajiban kepada Allah. Lalu kemudian disuruh untuk diceraikan. Nah, karena beliau patuh kepada ayahnya, karena dia tahu ya derajat ayahnya, maka diceraikan. Tapi kemudian dia kayak nggak legowo gitu ya kan, kemudian bersenandung. Yang intinya adalah merasa nggak ada alasan untuk menceraikan istrinya karena istrinya orang baik begitu. Nah, ketika mendengar itu kemudian Sayyidina Abu Bakar luluh gitu kan, oh ya udah kamu rujuk aja lah sama istri kamu. Begitu dia rujuk, lalu kemudian setelah itu dia ikut perang sama Nabi dan kemudian syahid. Jadi udah baru nikah lagi bulan madu, kemudian disuruh cerai, diceraiin, kemudian dirujuk lagi. Setelah rujuk kemudian ada seruan perang, dia ikut perang. Padahal baru rujuk begitu kan. Karena saking cintanya dengan istrinya. Tapi tetap ketika berbicara seruan jihad, dia lebih memilih berjihad di jalan Allah sampai kemudian syahid. Meninggal di Madinah. Ya, udah, dan ada banyak ya kisah-kisah. Tidak hanya perempuan ya, tidak hanya laki-laki, perempuan juga ada ya. Ada kisah Ar-Rabi binti Muawiz ya. Kemudian juga Ummu Atiyah Al-Ansariyah, ada Ummu Imarah ya. Ada Safiyah binti Abdul Muthalib yang merupakan sosok wanita yang tidak menjadi lemah atau tidak menjadi jauh dengan Allah dengan pernikahan yang mereka jalani. Semuanya adalah wanita-wanita tangguh ya, yang mendahulukan Allah dibandingkan yang lainnya, bahkan urusan mereka sendiri, urusan rumah tangga mereka sendiri. Itu yang menjadi penyeimbang ya. Jadi meskipun nikah itu ibadah, tapi kemudian jangan sampai justru pernikahan itu menyebabkan kita jauh dari Allah atau malah menyebabkan kita menomorduakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat hadirin, mudah-mudahan bermanfaat. Yang mendatangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.